Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bandar Lampung mencatat, sebanyak 68 kasus kebakaran sepanjang Januari hingga 21 Juni 2023, Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bandar Lampung, Antoni Irawan mengatakan, dari jumlah kasus kebakaran tersebut, di mana ada 4 orang yang menjadi korban hingga meninggal dunia. Ada 2 kasus kebakaran yang cukup besar, di antaranya yang terjadi kebakaran di Jalan Sultan Agung, Kecamatan Wei Halim, di mana ada 3 orang korban meninggal dunia dan 1 orang luka bakar 25%. Selanjutnya, kebakaran tangki BBM yang terjadi di Jalan Imam Bonjol, Kecamatan Kemiling, di mana korban meninggal 1 orang. Ia mengaku, sejauh ini paling banyak penyebabnya adalah korsleting listrik, lalu kelalaian manusia dan lainnya. Antoni menghimbau pada masyarakat, jika terjadi kebakaran pertama kali yang dilakukan adalah segera menyelamatkan diri dan menghubungi pihaknya yang selalu siap siaga melayani. Itu daerah mana Bang yang paling banyak terjadi kebakaran? Selama tahun 2023 ini yang paling sering terjadi kebakaran itu di wilayah Tangerang Pusat, kemudian di wilayah Wei Halim, kemudian di wilayah Muaras. Penyebab kebakaran sendiri itu terjadi karena apa sih Bang? Rata-rata 80% karena arus pendek listrik yang dikarenakan terjadi korsleting listrik yang terjadi di rumah. Untuk jenisnya sendiri Bang, jenis yang terbakar ini apa aja Bang? Dari 68 ini ada 20-an lebih rumah yang terbakar, sisanya itu bermacam-macam, ada kendaraan, ada tiang listrik, dan juga ada alat elektronik yang terbakar. Nah kalau untuk antisipasi kita kepada warga agar tidak terjadi kebakaran ini seperti apa Bang? Ya tentunya kita tidak bosan-bosannya menghimbau kepada seluruh warga masyarakat resiko-resiko yang bisa menimbulkan terjadinya kebakaran, seperti tadi instalasi listrik, ya kita tidak henti-hentinya mengimbau supaya sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh pemerintah, sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh PLN. Artinya kita jaringan ini tidak terpasang secara sembarangan, tetapi oleh petugas yang memang punya kemampuan ataupun punya legalitas dari pemerintah. Kemudian juga pemasangan alat-alat elektronik ini juga harus sesuai dengan ketentuan, ya tidak dipasang sembarangan. Misalnya satu colokan itu bisa dipakai untuk beberapa terminal. Nah ini kan beban daya listrik yang ini kan bisa menimbulkan risiko kebakaran, dan juga berhati-hati terhadap pemasangan kompor, gas, dan yang lainnya agar tidak di dalam ruangan yang tertutup, ya, karena rata-rata terjadinya kebakaran akibat kompor gas ini karena dapurnya dalam situasi tertutup, sehingga gas ini tidak keluar ketika kompor hidupkan. Inilah yang memantik terjadinya kebakaran. Kemudian juga yang berikutnya dihimbau juga kepada warga masyarakat tidak membakar sampah secara sembarangan, ya, karena ada juga beberapa kali terjadi kebakaran karena pemilik rumahnya membakar sampah kemudian ditinggalkan, nah, tidak diawasi secara baik, terjadi kebakaran. Nah, jadi hal-hal yang saya sampaikan tadi ini tentunya menjadi himbauan kita kepada warga masyarakat. Kami dari Dinas Pemadam Kebakaran ya tentunya semaksimal mungkin melaksanakan tugas, tetapi lebih penting lagi peran serta dari warga masyarakat untuk sama-sama menjaga situasi terkait dengan risiko terjadinya kebakaran. Nah kalau sudah terjadi kebakaran ya, tapi kan yang masyarakat ini panik nih Bang, mereka harus melakukan apa pertama kali gitu Bang? Yang tentunya kita ada nomor hotline, ini bisa langsung menghubungi nomor telepon Dinas Pemadam Kebakaran. Kemudian juga ketika terjadi kebakaran, sebisa mungkin menyelamatkan jiwa terlebih dahulu. Harta benda ini tentunya memang punya nilai, tetapi nyawa ini tidak ada gantinya. Artinya kita kalau harta benda bisa dicari, tapi kalau nyawa, nah ini menjadi hal penting yang perlu
dipahami oleh warga masyarakat. Total kerugian sendiri yang tercatat di kita ini berapa sih, Bang? Kalau total kerugian kita kurang lebih ada sekitar 2 miliar 2 miliar yang terjadi selama 6 selama 2023 ini. Sri, Kupas TV, melaporkan.